Kita kembali lagi di Jambi, masih bersama dengan Pak Hunter dari Pemburu Properti dan juga Pak Irsyad dari Cahaya Land. Yang tadi di segmen sebelumnya kita membahas mengenai mega project yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan sudah berjalan progres 20% dari PT Pemburu. Itu adalah Queensland Resort. Tadi sudah disampaikan langsung, Pak Hunter juga sudah membocorkan langsung. Kira-kira Queensland Resort itu bakal seperti apa dan bisa dikatakan mega project itu kenapa? Iya, baik. Eh, saya sih banyak jalan-jalan ya. Jadi saya lihat di Jambi ini sepertinya belum ada. Kalaupun misalnya ada itu kan dipadukan dengan hotel ya, hotel and resort. Tapi kalau ini pure kita buat emang resort, resort banget sama seperti di daerah-daerah lain mungkin. Jadi itu yang saya lihat nggak ada. Satu lagi ya sebenarnya yang kita mau pancing itu adalah destinasi wisata. Kita pengen Jambi itu punya destinasi wisata yang beragam, yang kaya akan destinasi wisata. Jadi ini secara nggak langsung sebenarnya mendukung juga program-program pemerintah dalam meningkatkan apa namanya itu ya destinasi wisata di khususnya di daerah Jambi atau di provinsi Jambi ini. Jadi kenapa kita membuat satu mega proyek ini yang sedang berjalan perizinannya? Itu karena apa ya? Satu kerinduan atau satu panggilan dalam diri kita ini Jambi ini harus bareng-bareng nih kita buat nih jadi apa ya satu provinsi di mana wisatanya itu juga punya nilai jual yang tinggi gitu. Nah, jadi itu ide pertama itu sebenarnya. Jadi sekarang sudah berjalan dan apa namanya ya kita menawarkan sesuatu yang sangat berbeda di sana. Berbeda itu maksudnya gini. Selain wisatanya di sana bisa juga jadi emang apa ya hunian yang bisa jadi hunian utama gitu. Misalnya hunian utamanya juga, pariwisatanya juga, olahraganya juga, terus juga yang paling penting itu adalah gini. Biasanya kan orang kalau meeting ya, kebanyakan kalau kita sering meeting itu di hotel-hotel nih. Itu yang pengen ya, Betul, betul. di hotel-hotel nih ya. Iya, Jadi itu yang pengen kita rubah gitu. Nah, di oke. masa-masa pandemi sekarang itu ya kalau bisa kita tuh harus mencoba keluar, terus harus lebih dekat ke alam, menghindari kerumunan ya. Jadi kalau di resort kita itu kan kita sediakan hall. Nah, jadi meetingnya itu bisa lebih terbuka, lebih santai, lebih rileks menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di resort kita itu. Tebak jangan-jangan hallnya outdoor. Ya outdoor itu maksudnya Wow, outdoor. wow. Jadi Oke, baik. Jadi ini adalah konsep yang sebenarnya adalah benar-benar resort ya. iya benar. Kalau mungkin Nah, tadi Pak Hunter bisa dikatakan adalah hotel dan resort di combine, nah, saat ini adalah benar-benar pure sebagai resort. pure resortnya Oke, itu di gitu. Jambi. Di Jambi. Oh, wow, baik. Ini adalah kerjasama dengan PT Gria Kencana Lestari. PT Gria Kencana Lestari. Nah, Baik. Mudah-mudahan ini adalah proses yang membaik, kemudian juga bisa menjadi salah satu pembeda dan iya. juga adalah destinasi wisata seperti yang dikatakan Pak Hunter tadi benar bahwa di Jambi mungkin harusnya lebih membutuhkan banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh orang-orang di luaran Iya, sana, di betul. luar Jambi dan lain sebagainya menjadi destinasi yang favorit. Ya, Iya, sehingga Jambi ini terkenal gitu. Jambi ini baik, terkenal dengan apanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya betul. wisatanya kita galakkan, ya mudah-mudahan Jambi ini juga terkenal. Wah, Jambi itu punya destinasi yang keren sama misalnya katakanlah seperti Bali. Bali itu terkenal dengan wisatanya, dengan destinasi wisatanya yang luar Benar, biasa gitu kan. benar. Itu yang coba kita tawarkan, coba kita kerjakan, mudah-mudahan juga mendapat dukungan dari pemerintah sehingga ini dapat berjalan untuk apa ya? Bukan cuma konsep bisnisnya, tapi sebenarnya untuk kemaslahatan banyak orang juga itu sebenarnya di situ titik Baik, poinnya baik. gitu. Nah, ini juga mungkin bisa sekalian dibocorkan, Pak Hunter. Kira-kira untuk Queensland Resort ini apakah akan unit sebagai unit yang akan dijual kepada konsumen atau sebagai tempat yang akan disewakan atau seperti apa ke depannya? Oke, sebenarnya unitnya nanti fokusnya kita jual, tetap kita jual karena di sana itu yang kita pengen itu kan orang-orang membuka mindset jangan berlomba-lomba ke kota, jangan berlomba-lomba membuat gedung-gedung tinggi ya karena secara apa namanya itu secara keasrian itu juga nggak asri lagi. Kita kan harus mempertahankan bumi ini tetap asri dengan konsep-konsep project properti yang tetap bersahabat dengan alam. Sebenarnya itu intinya. Makanya di sana nanti tetap kita jual, tapi ada banyak sekali nanti fasilitas-fasilitas di sana yang kita kelola sendiri, baik itu nanti bisa disewakan, tapi intinya adalah untuk fasilitas umum. Nah, Untuk seperti itu. fasilitas umum dan Dan juga rekreasi ya, dan betul rekreasi dengan rekreasi menjadi destinasi wisata. wisata. Ah, betul. Dan itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ke depan. Amin ya, siap. Dan ini juga merupakan segmen terakhir mungkin bisa sekaligus juga sebagai rekan bisnis dari pemburu properti.
Ini Pak Irsyad sudah merasakan seperti apa dampak baiknya, impact yang dirasakan sampai dengan detik ini juga luar biasa sekali. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, mungkin juga bisa mengajak pada pemirsa di rumah ikut merasakan hal baik atau impact baik yang dirasakan Pak Irsyad. Silakan. Oke ya. Pemirsa di rumah ya, untuk kawan-kawan sebagai pengembang yang ada di Provinsi Jambi, boleh kerjasamanya dengan PT PMPI ya, PT Pemburu. Di PT Pemburu banyak konsep-konsep yang ditawarkan, bahkan dari segi marketing dia sangat handal gitu, tertata rapi. Jadi ya pesan saya kawan-kawan pengembang ya, boleh dicoba dulu dengan kerjasamanya dengan PT PMPI ya. Baik, tepat sekali karena PT Pemburu Mulia Perkasa Indonesia itu juga sudah memberikan ide konsep yang baik dari konsep awal sampai dengan selesai finishing Ya betul untuk ya. siap dijual, bahkan pemasarannya juga dibantu Ya, betul, sangat terbantu dan ya. sudah dirasakan oleh Pak Irsyad sendiri Ya, ya, sangat dari dirasakan. Cahaya Land. Oke, baik, terima kasih Pak Irsyad. Kemudian dari Pak Hunter silakan, mungkin kira-kira apa nih proyek terdepan atau juga terdekat yang saat ini sedang berjalan, ada 2 proyek. Kira-kira bakal seperti apa pemburu properti atau juga mungkin mengenai bisnis, prospek bisnis properti di Jambi khususnya. Silakan. Baik, saya cuma bilang bahwa bisnis properti itu tidak pernah akan ada matinya. Selama masih ada kehidupan, maka bisnis properti itu akan terus berjalan. Karena kita selalu membutuhkan properti. Orang membutuhkan properti. Tidak bisa ada kehidupan tanpa properti. Itu mungkin hubungannya ke sana. Dan di sini dari PT Pemburu Mulia Perkasa Indonesia memang sedang menggalakkan atau mengerjakan satu proyek, yaitu 2 proyek yang sedang berjalan sekarang itu. Ada yang pertama adalah mega proyek Queensland Resort di Desa Talang Blido ya, yang kita buat itu di Desa Talang Blido. Yang kedua gazebo tiny house juga di wilayah yang sama, tapi konsepnya berbeda. Dan dari PT Pemburu Mulia Perkasa Indonesia mungkin cuman sedikit saran ya gitu, maksudnya bagi pelaku-pelaku usaha properti ya, yuk kita nih mainnya bareng-bareng aja gitu. Nah, karena kadang kalau kita mainnya tunggal, kita mendapat kesulitan di sana. Karena intinya sebenarnya membangun properti itu adalah bukan cuman melulu hanya soal uang atau bisnisnya, tapi bagaimana kita bisa menciptakan satu hunian, satu properti yang memang bisa berdampak langsung bagi banyak orang di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Itu intinya. Jadi kita pemburu properti sangat membuka pintu selebar-lebarnya. Andai ada teman-teman atau kawan-kawan yang sudah lama berkecimpung di bidang properti tapi bingung gimana jualnya, atau punya tim pemasaran yang handal tapi bingung buatin ide konsep project baru seperti apa, ya kita sangat membuka ruang-ruang untuk diskusi. Saya kira demikian. Nah, itu dia. Sangat amat penting ketika juga pemirsa di rumah juga bisa merasakan seperti apa impact baik yang akan dirasakan ketika kita melakukan bisnis properti. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hunter tadi, itu merupakan bisnis yang tidak ada matinya, karena setiap kita juga membutuhkan properti sampai dengan selama masa hidup. Karena memang ini baik masa pandemi itu terus beradaptasi, sampai dengan pasca pandemi juga akan terus membaik dan mudah-mudahan selalu meroket. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Irsyad sudah hadir di dialog kita hari ini. Terima kasih juga Pak Hunter. Salam buat rekan-rekan pemburu properti. Mudah-mudahan The Dream Team itu bisa menjadi benar-benar mewujudkan mimpi dari konsumen yang juga merindukan hal-hal yang inovasi dan juga sangat amat kreatif. Mudah-mudahan. Baik, itu dia untuk lengkapnya atau detailnya mengenai bisa mendaftar atau juga bisa bekerja sama dengan pemburu properti seperti apa, itu nanti bisa menghubungi hotline yang terlihat di bawah, tertera di bawah. Itu juga bisa langsung berkoordinasi dengan pemburu properti untuk menghasilkan bisnis-bisnis yang baik dan sangat amat menjanjikan dan menguntungkan. Untuk itu, sekian dulu untuk episode kita kali ini membahas mengenai prospek bisnis properti di Jambi. Mudah-mudahan sangat membantu karena kita akan kembali lagi dengan dialog-dialog lainnya yang berkualitas, inovatif dan juga sangat aktual. Untuk itu tetap di InJambi. Saya Bayahandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.